Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang variabel acak kontinu. Jadi sebenarnya materi ini sudah pernah saya bahas juga di video saya yang lainnya. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan lagi secara terperinci. Jadi pada hari ini kita bahas dulu tentang distribusi peluang variabel acak kontinu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita belajar yang namanya distribusi peluang kumulatifnya variabel acak kontinu. Jadi prasyarat materi ini yaitu materi distribusi binomial, yaitu materi tentang variabel acak diskrit. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja. Tapi yang membedakannya kalau di variabel acak diskrit itu bilangannya, nilainya itu berupa bilangan bulat. Sedangkan variabel acak kontinu nanti itu nilainya berupa bilangan real. Sehingga nanti ada perbedaan cara mencari nilai peluangnya, termasuk juga distribusinya. Itu seperti apa? Ya. Nah, lalu materi prasyarat yang lainnya yaitu materi tentang integral. Jadi simbol integral itu seperti ini. Itu ada di materi matematika wajib di kelas 11. Nah, jadi materi integral, integral tak tentu dan integral tentu, nah itu diingat, nah, dipelajari sifat-sifatnya agar lebih mudah memahami materi ini. Oke, kita coba lihat materi tentang variabel acak kontinu ini, yaitu cara menentukan distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, jadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, bahwa variabel acak kontinu itu nilainya itu berupa bilangan real. Nah, sehingga nilai-nilainya itu nantinya kita nyatakan dalam bentuk interval. Nah, jadi berbeda dengan variabel acak diskrit. Kalau variabel acak diskrit itu nilainya kita bisa sebutkan x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 3, dan seterusnya. Tapi kalau di variabel acak kontinu, karena ini berupa bilangan real, maka nanti kita nulisnya dalam bentuk interval seperti ini. Misalkan nanti x-nya lebih dari 1 kurang dari 5 gitu. Kenapa harus ditulis dalam bentuk interval? Karena tidak mungkin kita menyebutkan satu persatu bilangan real itu. Karena bilangan real itu sangat luas sekali, sangat banyak, tak terhingga banyaknya. Jadi maksudnya gini, coba sebutkan bilangan di antara 1 sampai 5. Misalkan kalau bilangan bulat kita bisa menyebutkan bilangannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau bilangan real tidak bisa. Kenapa? Coba, kalau kita hanya menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, itu sebenarnya bagian dari bilangan real. Bilangan real itu lebih luas lagi dari itu. Di antara 1 sampai 5 itu ada lagi 1,1, 1,2, nanti ada juga 2,5, 2,7 dan lain sebagainya. Banyak sekali bilangannya sampai kita tidak bisa menyebutkannya. Makanya harus dituliskan dalam bentuk interval seperti ini, ya. Oke. Nah, fungsi peluang variabel acak kontinu ini yang pada interval x lebih dari a kurang dari b, misalkan seperti ini, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini gambarnya fungsi peluangnya atau distribusi peluang. Ini distribusi peluang itu kan bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, maka di variabel acak kontinu ini nantinya tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel gitu. Maka nanti disajikannya dalam bentuk fungsi atau grafik seperti ini ya. Nah, fungsi itu nanti fx-nya sama dengan apa? Kalau grafik seperti ini ya. Nah, jadi di grafik ini itu ada daerah yang diarsir. Jadi daerah yang diarsir itu mewakili peluangnya, peluang variabel acak x-nya. Nah, jadi gitu. Seperti di distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, di distribusi peluang misalkan dalam bentuk tabel itu kan ada nilai-nilai peluangnya ya. Nah, nilai-nilai peluangnya itulah yang dimaksud di gambar grafik ini ya. Jadi setiap daerah yang diarsir ini semuanya terhimpun atau terdapat nilai peluang variabel acak kontinu. Nah, di sini nilainya. Kumpulan dari seluruhnya ini, nah ini dinamakan dengan distribusi peluang atau fungsi peluang. Jadi harus bisa membedakan antara distribusi peluang dan peluang ya. Jadi kalau peluang itu kita misalkan ditentukan berapa, misalkan peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2 itu peluang. Gitu. Tapi kalau ditanya distribusi peluangnya, nah itu disajikan dalam grafik atau fungsi kalau di variabel acak kontinu ya.
Oke. Nah, misalkan fx ini adalah fungsi peluang variabel acak kontinu. Maka fx ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi fungsi peluang ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, nilai fx itu di antara 0 sampai 1. Jelas ya, karena nilai peluang pasti berkisar di antara 0 sampai 1. Di variabel acak diskrit juga sudah dibahas bahwa nilai peluang atau nilai fx ini di antara 0 sampai 1. Di matematika wajib juga ada di kelas 12, cuman simbolnya adalah P ya biasanya, nilai peluang. Tapi kalau di matematika minat, simbolnya adalah fx, itu cuma simbol aja. Jadi nilainya tetap berkisar di antara 0 sampai 1. Jadi nilai peluang itu tidak mungkin kurang dari 0 atau yang lebih dari 1. Misalkan kalian katakan, oh saya nanti peluang masuk di perusahaan A itu peluangnya 2. Nah, itu tidak mungkin tuh ya. Karena peluang itu berkisar di antara 0 sampai 1 aja. Jadi kalau 1 itu pasti terjadi. Tapi kalau 0 itu tidak mungkin terjadi gitu. Ya. Jadi kalau suatu yang mustahil, nah itu peluangnya pasti 0 gitu. Tapi kalau yang pasti, nah itu peluangnya adalah 1. Gitu. Oke, luas daerah di bawah kurva, nah, untuk fx-nya ini sama dengan 1. Nah, ini seperti ini maksudnya. Jadi kalau kita cari nilai peluangnya atau kita hitung semua nilai peluangnya, kita jumlahkan semuanya. Nilai fx ini nilai luas daerah di bawah kurvanya atau jumlah seluruh nilai peluangnya itu adalah 1. Ya. Jadi sesuai konsep dari sama juga ya maksudnya dengan variabel acak diskrit kemarin. Cuman variabel acak diskrit itu kan kita jumlahkan sigma ya, sigma. Jadi kita jumlahkan semua nilai fx-nya, hasilnya adalah 1. Gitu. Nah, ini maksudnya luas daerah di bawah ini semuanya 1. Jadi nilai peluangnya kalau kita jumlahkan semuanya adalah 1. Oke, cara mencari nilai peluangnya ini gimana? Kan tidak mungkin kalau kita jumlahkan satu persatu. Kenapa tidak mungkin? Karena variabel acak kontinu adalah nilainya berupa bilangan real. Tidak mungkin kita jumlahkan satu persatu. Misalkan nanti peluang X sama dengan 1 kita jumlahkan. Peluang X sama dengan 1,2 kita jumlahkan. Peluang X sama dengan 1,4. Nah, itu tidak bakalan habis tuh. Karena banyak sekali. Maka kita perlu bantuan yang namanya integral. Nah, ini integral ya. Jadi kalau kita mau cari nilai peluang X lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. Nah, ini sama dengan integral dengan batas bawahnya A sama ya. Jadi batas bawah, batas bawah. Nah, batas atasnya B. Fx dx. Ini kita gunakan integral tentu ya. Jadi integral tentu itu ada batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi tinggal kita cocokkan aja. Kalau X yang lebih besar sama dengan A berarti batas bawahnya A. Kalau kurang dari sama dengan B berarti ini batas atasnya B gitu. Ya. Nah, oke. Tadi ini kan simbolnya X-nya lebih besar dari A, kurang dari B. Tapi ini simbolnya X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Nah, ini tidak masalah di variabel acak kontinu. Ya. Karena kalau kita mau cari X lebih besar sama dengan A, itu sama aja dengan X lebih besar dari A. Kalau X kurang dari sama dengan B, nah itu sama aja dengan peluang X kurang dari B. Kalau X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan E, peluangnya ini kurang dari sama dengan B. Ini sama aja dengan peluang X lebih besar dari A kurang dari sama dengan B. Atau sama aja nantinya X lebih besar sama dengan A kurang dari B. Atau nantinya sama aja dengan X lebih besar dari A kurang dari B. Jadi tanda pertidaksamaannya yang ada sama dengan dan tidak ada sama dengan bisa diabaikan. Kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi, karena nilai variabel acak kontinu adalah berupa bilangan real. Seandainya ya kita mau cari luas daerah, misalkan ini 1 nanti, ini 3. Coba bandingkan peluang X lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Jadi 3-nya masuk ya. Bandingkan dengan misalkan peluang X lebih besar dari 1 kurang dari 3. Nah, yang kurang dari 3 berapa? Nah, itu bukan 2. Nah, bukan hanya 2, tapi ada 2,9. Ada lagi 2,99. Ada lagi sampai yang paling mendekati sekali. 2,999 terus. Sampai perbedaannya 2,999 dan seterusnya. Dengan 3 perbedaannya tipis sekali. Yaitu 0,001. Seperti itu. Ya. Jadi perbedaannya tipis sekali. Oke. Nah, oke. Kita coba untuk contoh pertama.
Nah, sebenarnya di contoh pertama ini saya gunakan juga contoh yang sama di video saya yang lainnya juga membahas tentang variabel acak kontinu ini, ya. Cuman di sini kita akan membahas dulu dengan cara menggunakan distribusi peluang, ya. Oke, kita coba contoh pertama, fx sama dengan x kurang 2 per 32 untuk x-nya lebih besar dari 2 kurang dari sama dengan 10 dan 0 untuk x yang lain. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi tidak mungkin di variabel acak kontinu itu kita tuliskan x-nya satu per satu, tapi kita harus tuliskan dalam bentuk interval seperti ini, ya. Oke, buktikan bahwa fx ini adalah fungsi peluang variabel acak kontinu dan tentukan nanti peluang x sama dengan 1, peluang x sama dengan 4, peluang x kurang dari 6, peluang x lebih besar sama dengan 3 kurang dari 5, dan peluang x lebih besar sama dengan 7. Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa fx ini apakah merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu atau bukan, kita bisa menggunakan sifat fungsi peluang variabel acak kontinu tadi. Nah, masih ingat tadi? Yang pertama, nilai fx-nya di antara 0 sampai 1. Nah, buktikan aja, kita sebutkan. Misalkan kita cari f1. Nah, f1 ini nilainya 0. Kenapa 0? Karena masuk di x yang lain, ya. Kan ini x-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 10. Berarti x yang lainnya di sini ada 1. 1 berarti nilai peluangnya adalah 0. Jelas ya? Nah, kita coba lagi F2. F2, nah ini masuk di x yang lain ya. Karena ini x-nya lebih besar dari 2, jadi tidak masuk sama dengannya di sini. Ya. F2 ini berarti peluang x sama dengan 2. Peluang x sama dengan. Jadi tepat x sama dengan 2, bukan x lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 2. Berarti F2 ini pas masuknya di X yang lain ya, bukan masuk di sini. Walaupun tadi ada dijelaskan bahwa tanda pertidaksamaannya yang ada sama dengan tidak ada sama dengan dianggap sama. Tapi itu beda maksudnya. Kalau yang tadi diabaikan itu adalah kita mencari luas daerahnya atau nilai peluangnya yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Tapi kalau ini F2 itu tepat X-nya sama dengan 2. Berarti masuk di X yang lain ya, masih 0 berarti. F3. Nah, F3 udah masuk di sini. Jelas ya? Berarti kita gunakan rumus fungsinya. Jadi X kurang 2 per 32. Jadi 3 dikurang 2 per 32, 1 per 32. Oke, kita cari lagi misalkan F4. 4 kurang 2 per 32. 2 per 32 jadi 1 per 16. Nah, kita cari seterusnya misalkan sampai F10 jadi 10 kurang 2 per 32. Jelas ya, karena 10 masih masuk. Jadi 8 per 32, 1 per 4. F11 lagi misalkan. Nah, F11 ini udah lewat interval ya, tidak masuk di interval ini. Jadi masuk di X yang lain. Jadi nilai peluangnya adalah 0. Nah, coba. Ada yang bisa menyebutkan nilai peluangnya yang kurang dari 0 atau lebih dari 1? Kalau ada, berarti sifat yang ini tidak terpenuhi. Kalau tidak ada, berarti sifat ini terpenuhi. Ya, memang tidak ada ya. Karena tidak mungkin kalau rumusnya seperti ini, ada nilai peluang yang lebih dari 1 atau kurang dari 0. Jadi sifat yang pertama ini terpenuhi. Ya. Oke, kita coba yang kedua. Nah, syarat yang kedua adalah luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Berarti kita akan mencari atau membuktikannya melewati ini. Peluang X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 10 atau integral sama kayak tadi ya. Batas bawahnya 2, batas atasnya 10 dari fungsinya fx dx ini harus sama dengan 1. Benar enggak ini sama dengan 1 nantinya? Nah, kalau benar berarti sifat ini terpenuhi. Nah, kita cari. Integral 2 sampai 10 fx dx sama dengan integral dengan batas bawahnya 2, batas atasnya 10. Dari fx-nya jelas ya. Kalau 2 sampai 10 itu berarti nilainya berarti di sini fungsinya x kurang 2 per 32. Nah, ini. Oke, supaya lebih mudah untuk menentukan hasil integralnya, ini kan pecahan. Jadi kita bisa gunakan sifat integral. X kurang 2 per 32 ini, jadi 1 per 32-nya kita bisa keluarkan dari integral. Benar ya? Coba kalau kita kalikan lagi 1 per 32 dikali X kurang 2-nya. Kan sama ya? Nah, sama aja. Nah, oke.
Jadi 1/32-nya kita keluarkan dari integral, yang kita keluarkan adalah X, yang kita integralkan adalah X kurang 2. Nah, jadi kenapa bisa kayak gini? Karena ini ada sifatnya, sifat integral. Jadi kalau 1/32 ini kan sebuah bilangan, bukan fungsi. Jadi kalau bilangan boleh kita simpan di luar dulu. Nah, X kurang 2-nya kita integralkan. 2 ini kan juga bilangan. Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Tidak bisa. Karena 2 ini masih satu kesatuan dengan X kurang 2. Jadi ini fungsinya adalah X kurang 2 nih. Ya. Jadi masih dalam bentuk fungsi seperti ini. Tidak boleh 2-nya dikeluarkan. Ya. Jadi 2 ini nantinya fungsi juga nantinya, fungsi konstan. Konstan ya. Jadi nanti supaya lebih jelas kalian coba lihat lagi sifat integral yang ini perkalian antara sebuah bilangan dengan fungsi. Nah, itu jelas di situ. Oke. Nah, kita cari integralnya. Integral dari X jelas ya. Ini kan pangkatnya 1. Berarti 1/1 tambah 1. Jadi 1/2. Jadi X-nya juga 1 tambah 1. Jadi X pangkat 2. Dikurang. Nah, integral dari 2. Nah, 2 ini kan konstanta. Jadi kalau kita integralkan tinggal tambahkan aja X-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau konstanta diintegralkan tinggal kita tambahkan variabelnya. Gitu ya. Ini kan variabelnya X. Gitu. Nah, kita masukkan batas atas dan bawahnya 10 dan 2 seperti ini. Kayak kita substitusikan. Nah, kita ganti nih. Ini berarti setengah kali 10 kuadrat dikurang 2 kali 10. Kita masukkan batas atasnya dulu. Nanti dikurang dengan batas bawahnya. Jadi fungsinya sama ya. Fungsinya sama nih. Setengah X kuadrat min 2X sama. Nah, cuman bedanya yang pertama tadi X-nya kita ganti 10 dulu. Nah, nanti X-nya kita ganti 2. Kayak gini. Oke, 10 kuadrat 100, ini 20. Nah, ini 4 kali setengah, min 4. Oke, sama dengan, ini 100 bagi 2 jadi 50, kurang 20, dikurang, nah ini 2 ya, kurang 4. Nah, jadi sama dengan 50 kurang 20 jadi 30, ini negatif 2, jadi 1/32 dikali, ini negatif jadi positif ya. Jadi 1/32 dikali 32, jadi 1. Nah, terbukti ya. Nah, jadi terbukti terpenuhi ini. Sehingga fx ini adalah fungsi peluang variabel acak kontinu. Itu terbukti. Oke, misal ada yang bertanya, kenapa kita harus membuktikan dengan batas bawahnya 2, batas atasnya 10, kenapa tidak yang lain? Boleh, silakan. Misalkan ya, saya kasih contoh, misalkan kita buktikan dengan batas yang lainnya. Kita misalkan ambil contoh 0 sampai 12. Ya. Kan boleh aja sebenarnya. Tidak mesti 2 sampai 10. Tapi ingat, 0 sampai 12 ini berarti ini melewati 3 interval nantinya. Kenapa 3 interval? Coba kita perhatikan fungsinya. Tadi fx sama dengan x kurang 2/32. X-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 10. 0 untuk x yang lain. Berarti gini maksudnya. Kalau kita gambarkan garis bilangan seperti ini. Ini kan 2 sampai 10 ya. Ini yang saya bulat kosong seperti ini berarti 2-nya tidak masuk ya. Kalau yang bulat putih ini bulat penuh, ini berarti 10-nya masuk, itu maksudnya. Di antara 2 sampai 10, nilai fungsinya ini tidak 0 ya. Tidak 0. Yang 0 itu yang di luar yang kurang dari 2 atau lebih dari 10, itu maksudnya. Jadi ini nih di antara 2 sampai 10 itu tidak 0. Nah, jadi nanti ini terbagi jadi 3 interval. Ada 0 sampai 2, 2 sampai 10, 10 sampai 12 gitu. Kenapa terbagi jadi 3 interval? Nah, tadi pertama, 2 sampai 10 tidak 0. Fungsinya adalah X kurang 2/32. 0 sampai 2, 0. Nah, 10 sampai 12, 0. Jadi 3 interval. Sehingga integral ini kalau kita mau cari nilai peluang X lebih dari 0 sampai 12, maka integral 0 sampai 12 ini kita harus pisahkan menurut intervalnya. Jadi kita tuliskan seperti ini, 0 sampai 2 ya. Nanti lanjut lagi 2 sampai 10. Nanti lanjut lagi 10 sampai 12. Boleh nanti misalkan mau cari batas yang lainnya. Biasanya umumnya itu menggunakan X lebih dari min tak hingga sampai tak hingga.
Sama aja nantinya. Nanti minta hingga sampai 2 berarti nih. Minta hingga sampai 2. Nanti 2 sampai 10. Nah, lalu nanti 10 sampai tak hingga. Boleh aja sama. Ya. Termasuk batas-batas yang lainnya. Tapi ingat, di sini kita harus misahkannya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. 0 sampai 2. Fungsi peluangnya apa? 0 ya, jelas. Karena masuk di X yang lain. Nah, ini 0. Kalau tadi 2 sampai 10 jelas ya. X kurang 2 per 32. Sama kayak ini tadi. 10 sampai 12, 0. Nah, lalu kita integralkan. Integral dari 0. Nah, sebelum kita mencari integral dari 0, coba. Kalau kita mau cari turunan nih. Turunan sekarang. Turunan dari 4. 4 itu kan konstanta. Itu berarti 0 ya. Turunan dari 5, 0 juga. Turunan dari 6, 0 juga. Jadi berarti integral dari 0 adalah sebuah konstanta. Gitu. Bisa tadi 2, bisa 4, 6, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebuah konstanta. Integral dari 0 konstanta ya. Misalkan aja integral dari 0 ini adalah K. Nah ini K. K itu konstanta maksudnya. Jadi konstanta itu bisa tadi. Ya, bisa 2, 4, 6, dan lain sebagainya. Nah, batasnya adalah 2, 0, tambah. Nah, ini tadi kita udah cari ya. 2 sampai 10 itu hasilnya adalah 1 ya. Yang ini maksudnya. Jadi saya persingkat aja. Nah, integral dari 0, nah ini sama. K juga. Nah, sekarang kita masukkan batas atas, bawah, batas atas dan batas bawahnya. Batas atas kita masukkan ke K. K itu konstanta ya berarti maksudnya. Nah, batas atas kita masukkan ke K, maka tetap jadi K. Karena ini fungsi konstan. Berapapun batas atas dan berapapun batas bawahnya atau berapapun nilai X-nya, udah tetap jadi konstanta gitu. Karena ini fungsi konstan. Kita masukkan batas atasnya ke K, tetap jadi K. Dikurang, kita masukkan batas bawahnya ke K, jadi K lagi. Tambah 1, ini juga sama. Kita masukkan batas atasnya, tetap K. Dikurang dengan masukkan batas bawahnya, nah, tetap jadi K. K dikurang K habis ya, 0. K kurang K juga 0. Jadi tinggal 1. Nah, terbukti seperti itu. Jadi cara membuktikannya tidak harus seperti ini, 2 sampai 10. Kenapa tadi saya pakainya 2 sampai 10? Karena tadi nilai fx-nya tidak 0. Yang lainnya 0. Jadi 0 itu nanti kalau kita jumlahkan, masukkan ke dalam operasi penjumlahan, itu tidak berpengaruh ya. 1 tambah 0 1, 2 tambah 0 2. Jadi tidak berpengaruh ya. Jadi dimasukkan boleh, tidak dimasukkan pun tidak apa-apa. Kalau ini kan saya tidak masukkan untuk X yang lainnya. Ya, tetap langsung 2 sampai 10. Sedangkan ini saya masukkan 0-nya, 0 sampai 12 gitu. Jadi hasilnya tidak pengaruh, tetap 1 gitu. Maksudnya ya. Nah, oke. Sekarang contoh 1 yang B. Yang B itu ditanya peluang X sama dengan 1, nah udah berarti itu maksudnya F1 ya, sama maksudnya. F1 berarti masuk di X yang lain 0. X sama dengan 4 berarti F4. Nah, kita ganti. Berarti ini kita pakai yang di sini. X kurang 2 per 32. Jadi 4 kurang 2 per 32. 2 per 32, 1 per 16. Nah, X kurang dari 6. X kurang dari 6 ini berarti maksudnya X sama juga mencari nilai peluang dia lebih dari 2 kurang dari 6. Tapi kan kurang dari 6 kan bisa juga. Misalkan dari 0 sampai 6 gitu ya. Boleh, silakan. Nah, kenapa saya pakainya 2 sampai 6? Karena, nah ini ya. Karena kan tadi nilai fungsi yang tidak 0 itu kan berada di sini, 2 sampai 10. Yang lainnya 0 semua. Jadi 2, makanya saya pakai batas bawahnya adalah 2. Gitu. Boleh enggak pakai yang lain? Boleh, silakan. Tapi nanti integralnya sama seperti di pembahasan sebelumnya ya. Berarti kita harus pisahkan integralnya. Nah, ini kita harus tulis integralnya. Misalkan ini saya pakai 2 sampai 6. Jadi 2 sampai 6 nih nanti kita cukup pakai fungsi yang ini aja, yang pertama. Karena melewati satu interval aja. Jadi ini integral 2 sampai 6 fx berarti integral dari x kurang 2 per 32. Nah, ini fungsinya. Jelas ya? Nah, integral dari ini sama kayak tadi, berarti 1 per 32 dari setengah x kuadrat min 2x. Batas atasnya 6, batas bawahnya 2. Kita masukkan batas atas dan bawahnya. Nah, ini seperti ini.
Nah, ini kita dapatkan 6 kuadrat 36, berarti bagi 2 18, 12, 4 dibagi 2 2, ini min 4. Oke. Jadi ini 6 dikurang min 2 ya, berarti ini 8 jadinya. 1/32 dikali 8 jadi 1/4. Oke. Nah, kita coba lagi. Sekarang yang X lebih besar sama dengan 3 kurang dari 5. Udah, ini jelas ya. Tidak perlu kita baik lagi kayak tadi, misalkan fungsinya tidak 0 atau bukan. Jelas ya, ini batas bawahnya 3, batas atasnya 5. Nah, 3 sampai 5 kan berarti masuk di sini ya. Nah, berarti kan 3 sampai 5 masuk di antara 2 sampai 10. Berarti nilai fungsinya adalah X kurang 2/32. Oke. Nah, berarti kita integralkan, dapatnya seperti ini, sama ya integralnya, karena fungsinya sama juga tadi. Kita masukkan batas atas dan bawahnya, nah, seperti ini. Dapatnya 25/2 dikurang 10, 9/2 kurang 6. Oke, supaya mudah nanti kita bisa jumlahkan atau operasikan dengan yang penyebutnya sama. Kayak gini maksudnya. Jadi 25/2 ini kita keluarkan dulu dari tanda kurungnya. Jadi negatif 9/2, negatif jadi positif ya. Ingat, hati-hati di sini. Oke. Nah, ini jadi 25/2 dengan 9/2 itu kan penyebutnya sama. Jadi 25 kurang 9 jadi 16 ya. Min 10 tambah 6, min 4. 16 bagi 2 8, 8 kurang 4, 4. Jadi 4 dikali 1/32 adalah 1/8 gitu. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, X lebih besar sama dengan 7. Nah, sama kayak tadi yang kurang dari 6. X lebih besar sama dengan 7 berarti X-nya kurang dari 10 gitu. Nah, kurang dari sama dengan 10 ya maksudnya gitu. Nah, ini saya perbaiki dulu sebentar. Nah, ini kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, sebenarnya sama aja, tidak pakai tanda kurang dari pun tidak apa-apa ya. Oke, jadi ini 7 sampai 10 ya, saya pakai batas atasnya adalah 10. Boleh enggak yang lain? Boleh, silakan sampai 12, 15, sampai tak hingga pun boleh. Tapi nanti pengerjaannya berarti kita harus pisahkan intervalnya. Nah, kenapa saya pakai 7 sampai 10? Karena nilai peluangnya tidak 0, 2 sampai 10 gitu. Jadi cukup sampai 10 aja gitu. Jadi kita gunakan fungsinya itu cukup satu aja. Nah, oke. 7 sampai 10 ini sama ya, berarti integralnya adalah setengah X kuadrat min 2X. Nah, jadi 7 sampai 10 kita masukkan batas atas dan bawahnya, kita ganti seperti ini. Jadi 10 kuadrat 1 bagi 2, 50 kurang 20, 49/2 min 14. Kita keluarkan dari tanda kurung, berarti ini jadi 30 ya. Ini min 49/2, ini tambah 14. 30 tambah 14, 44, dikurang 49/2, kita samakan menyebutnya. Jadi 88/2 ya. Jadi 44 dikali 2, 88/2 dikurang 49/2. 88 dikurang 49 adalah 39. 39/2, nah ini dikali 1/32. 39 kali 1, 39. 32 kali 2, 64. Oke. Nah, seperti itu. Gimana? Nah, kalau di video saya yang lainnya itu, ini saya selesaikan menggunakan distribusi peluang kumulatif. Tapi ini nanti saya jadikan contoh juga ya di distribusi peluang kumulatif ya. Oke, kita coba contoh 2 sekarang. Nah, contoh 2 itu diketahui fungsi peluangnya seperti ini. 0 untuk X yang lain, X/64 untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 8, 1/8 untuk X lebih dari 8 dan kurang dari sama dengan 12. Jadi perbedaannya dengan contoh sebelumnya itu, ini melewati ada 2 interval seperti ini ya. Kalau tadi kan cuma satu aja. Nah, kalau ini ada 2, fungsinya beda. Nah, sekarang kita coba tentukan peluang X lebih dari 3 kurang dari 9. Nah, peluang X lebih dari 3 kurang dari 9 berarti integral 3 sampai 9 fx dx. 3 sampai 9. Coba perhatikan, 3 sampai 9. Ini fungsi pertama sampai 8. Batas atasnya. Lalu dilanjutkan lagi untuk fungsi keduanya 1/8. Berarti integral ini kita harus pisahkan. Jadi sama dengan integral 3 sampai 8 ya. Jadi tidak boleh langsung 3 sampai 9 karena fungsinya beda ya.
9 tuh masuk di sini. Yang lebih dari 8 tuh masuk di sini. Jadi 3 sampai 8 fx dx ditambah 8 sampai 9 gitu ya. Fx dx. Nah, untuk 3 sampai 8 berarti fungsinya adalah x per 64. Sedangkan 8 sampai 9 fungsinya adalah 1 per 8. Gitu. Nah, kita integralkan. Integral dari x per 64. Jadi integral dari x itu kan berarti setengah x kuadrat. Nah, jadi ini bisa juga nanti kan ini pangkatnya 1 ya. 1 tambah 1 itu 2. Jadi x pangkat 2 nantinya. Nah, lalu nanti 2 tadi kan jadi 1 per 2. 1 per 2 dikali 64 jadi 1 per 128. Atau x kuadrat per 128. Batasnya 3 sampai 8. Kalau ini 1 per 8 ini konstanta nih. Tinggal kita tambahkan aja x-nya atau variabelnya seperti ini. Oke, kita masukkan untuk yang pertama di sini kita masukkan batas atas dan bawahnya berarti 8 kuadrat per 128, 3 kuadrat per 128 tambah. Nah, ini yang keduanya 1 per 8x dikali 9 atau 9 per 8 dikurang 1 per 8 dikali 8 gitu. Nah, ini 64 per 128, 9 per 128. Ini jadi 1 per 8 ya, jelas ya. 9 kurang 8 jadi 1. 64 dikurang 9 dapatnya 55 per 128. Ini kita samakan penyebutnya, berarti ini kali 16. 16 kali 8, 128, 16 kali 1, 16. 55 tambah 16 jadi 71 per 128. Nah itu. Nah, oke. Mana? Nah, oke, supaya lebih jelas kita coba yang B. Nah, yang B, nah gini. Yang B itu nanti ada 2 kasus. Jadi di B ini kan diketahui X lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan M itu hasilnya 95 per 128. Tentukan nilai M-nya. Ya sebenarnya kayak gini. Kalau kita coba sebutkan kemungkinan nilai M ini berapa aja. Misal kita bisa sebutkan aja misal M-nya 6, M-nya 7, atau M-nya 9, M-nya 10. Yang jelas tidak mungkin M-nya itu adalah misalkan negatif 5 atau negatif 1 atau 0. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalkan M-nya itu 0, nah ini kan batas bawahnya 1. Pasti lebih besar dari 1. Gitu. Lalu tidak mungkin juga M-nya itu lebih dari 12. Ya. Nah, tidak mungkin. Nah, nanti hasilnya tidak mungkin 95 per 128. Pasti lebih besar dari itu. Ya. Oke, berarti ini ada 2 kasus nantinya. Ada yang kurang dari 8, ada yang di antara 8 sampai 12 ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang kurang dari 8. Nah, kasus pertama kurang dari 8 berarti X-nya lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan M, 95 per 128 berarti ini kita cari integralnya. Integral 1 sampai M, fx dx hasilnya 95 per 128. Karena ini kurang dari 8, ya, masih kurang dari 8, berarti kita hanya menggunakan fungsi yang pertama ini, X per 64. Tapi kalau lebih dari 8 nantinya, berarti melewati 2 interval, ya kan gitu ya. Nah, ini berarti hanya melewati interval 0 sampai 8. Nah, 1 sampai M, berarti kita hanya menggunakan X per 64, seperti ini ya. Kita integralkan sama kayak tadi, berarti ini dapatnya X kuadrat per 128. Batas atasnya M, batas bawahnya 1. Kita masukkan batas atas dan bawahnya M kuadrat per 128 dikurang 1 kuadrat per 128. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi M kuadrat dikurang 1. 1 kuadrat 1 ya. Per 128 sama dengan 95 per 128. Nah, ini udah pembilangnya kan sama ya. Penyebutnya sama. Jadi kita tinggal ambil pembilangnya. Jadi M kuadrat min 1 sama dengan 95. Berarti M kuadrat itu sama dengan 96. Berarti M-nya itu sama dengan plus minus akar 96. Plus minus ya, jadi bisa positif bisa negatif. Nah, coba kita cek. Sekarang kalau M-nya sama dengan 4 akar 6. Apakah ini memenuhi atau tidak? 4 akar 6 itu berarti sama dengan 9,78 ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena
M-nya kurang dari 8 harusnya. Tapi ini lebih dari 8. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita cek negatif 4 akar 6. Udah jelas tidak memenuhi ya. Kenapa? Tadi syaratnya harus lebih besar dari 1. Ini kurang dari 1, berarti ini tidak memenuhi. Gitu. Nah, berarti kasus pertama tidak ada nilai yang memenuhi. Kita coba kasus kedua. Nah, kasus kedua kayak gini. M lebih dari 8 kurang dari 12. Kurang dari 12 ya. Oke. Tidak masalah. Kurang dari sama dengan tidak masalah sebenarnya. Oke. Sekarang kita anggap M-nya lebih dari 8 kurang dari 12. Jadi peluang X lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan M sama dengan 95 per 128. Integral 1 sampai M ya. Nah ini berarti maksudnya nanti dibagi. Karena M-nya lebih dari 8. Berarti melewati 2 interval. Interval pertama dan interval kedua gini. Berarti kita cari dulu 1 sampai 8. Karena yang pertama ini intervalnya batas atasnya 8. Lalu kita cari lagi 8 sampai M. Nah ini 8 sampai M. Ini kan M kan tidak tahu. M-nya bisa jadi 9, 10, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Nah kita buat intervalnya seperti ini. Nah integralnya juga seperti ini ya maksudnya. Oke. Berarti 1 sampai 8 itu fungsinya adalah X per 64 ya, jelas ya. Kalau 8 sampai M berarti kan interval kedua. Jadi 1 per 8. Nah ini tadi integralnya X kuadrat plus 1/8. Ini 1 per 8X. Kita masukkan batas bawah dan atasnya. Jadi 8 kuadrat per 1/8. 1 kuadrat per 1/8. Ditambah 1 per 8 dikali M. Nah, M per 8, ini 1 per 8 dikali 8, 8 per 8. Ini 64 per 1/8 dikurang 1 per 1/8, M per 8 dikurangi 8 per 8. Oke, ini jadi 63. Nah, ini jadi M per 8 dikurangi 8 per 8. 95 per 1/8. Oke, kita coba kali dengan 128 semuanya, supaya tidak ada pecahan, supaya enak hitungnya. Kalau dikali 128 ini tinggal 63. Kalau ini berarti 16 kali M, 16M. Nah, ini 16 kali 8, 128. Sama dengan ini tinggal 95. Nah, 63 dikurangi 128 itu adalah negatif 65. Kita pindah ruaskan. Jadi 95 tambah 65. Nah, ini jadi 160. Berarti M-nya adalah 160 bagi 16. Atau 10. Apakah 10 ini memenuhi? Memenuhi ya, jelas. Kenapa? Nah, jadi pertama, M-nya di antara 8 sampai 12, betul. Dan M-nya lebih dari 1. Nah, jadi M-nya sama dengan 10. Nah, tadi saya bilang M-nya tidak mungkin lebih dari 12. Karena nanti hasilnya pasti lebih besar dari itu. Coba aja nanti ya. Jadi nilai M-nya sama dengan 10. Nah, seperti itu. Bagaimana? Itu materi tentang distribusi peluang variabel acak kontinu. Nanti kita lanjutkan lagi, kita bahas tentang distribusi peluang kumulatifnya. Nah, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.